everyone, saya Alfian Utapin, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Ini video saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, selamat malam rekan-rekan, selamat malam ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tujuan negara, Bapak Ibu. Tapi sebelumnya izinkan saya perkenalan diri dulu. Perkenalkan, saya Alfian Utapin, NPM 3025 215006. Di sini saya membahas tentang tujuan negara untuk memenuhi tugas terakhir dari mata kuliah ilmu negara, yang dimana dosen pengampunya adalah Bapak Fritz Edward Siregar, SH LLM PhD. Kita membahas tujuan negara. Apa sih tujuan negara itu? Nah, jadi pertama, tujuan negara itu bisa kita pahami sebagai arah atau pedoman utama yang ingin dicapai oleh suatu negara, teman-teman. Jadi negara tidak bisa berdiri tanpa arah, tanpa tujuan, teman-teman. Semua kebijakan, aturan, dan kekuasaannya yang dijalankan negara harus selalu mengacu pada tujuan tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan membahas negara Republik Indonesia, yang dimana itu negara kita sendiri, teman-teman. Kalau bicara tentang negara Indonesia, tujuan negara sudah dijelaskan, teman-teman, secara jelas di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, teman-teman. Ada 4 poin utama terkait tujuan negara Republik Indonesia, teman. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, teman. Artinya, di sini negara wajib menjaga keamanan dan keselamatan rakyatnya, teman. Contohnya, Indonesia punya polisi dan TNI untuk menjaga keamanan negara, teman. Yang selanjutnya, poin yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Di sini negara tidak boleh hanya fokus kepada kekuasaan, teman-teman, tapi juga harus memastikan rakyatnya hidup sejahtera, teman-teman. Contohnya apa? Negara harus mengadakan bantuan sosial terkait dan lain-lain. Itu seperti sekarang ada yang namanya BLT dan BKH, BPNT, gitu-gitu, teman-teman. Bantuan langsung tunai. Selanjutnya di sini poin yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, teman-teman. Di sinilah peran pendidikan jadi sangat penting untuk kemajuan negara. Apa sih contohnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini? Di negara kita salah satunya ada wajib belajar 12 tahun ya, teman-teman. Itu contohnya, teman-teman. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Artinya Indonesia juga punya tanggung jawab besar dalam menciptakan perdamaian dan keadilan di tingkat internasional, bukan hanya di tingkat nasional, teman-teman. Contohnya apa? Indonesia punya kontingen Garuda yang setiap tahunnya dikirim ke perbatasan Gaza, teman-teman. Nah, masuk ke teori klasik, teman-teman. Di sini kalau kita lihat teori klasik, ada 2 tokoh penting, teman-teman, ya, yaitu Plato dan Aristoteles. Plato sendiri berpendapat bahwa tujuan negara adalah menciptakan keadilan dan harmoni sosial, teman-teman. Menurutnya, negara ideal dipimpin oleh orang-orang bijak yang memikirkan kepentingan bersama, atau seperti filsuf dan raja, teman-teman.
Contohnya, pemimpin ideal itu yang tidak jujur, teman-teman, yang jujur, pintar, nggak korup, teman-teman. Sementara di sini Aristoteles mengatakan bahwa negara ada untuk mencapai kehidupan, teman-teman, kehidupan yang baik dan kebahagiaan. Dalam kurung eudoma, teman-teman. Aristoteles juga bilang tujuan negara itu bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi juga untuk membentuk warga negara yang berkarakter dan bermoral. Contohnya apa? Ada negara-negara yang mendorong pendidikan berkarakter, banyak sekali. Nah, selanjutnya ada teori hukum alam, teman-teman. Nah, di teori hukum alam ini ada 3 tokoh, teman-teman, yaitu Thomas Hobbes, John Locke, sama Jean Rousseau, teman-teman ya. Hobbes sendiri mengatakan tujuan negara adalah menciptakan keamanan dan ketertiban, teman-teman, supaya manusia tidak hidup dalam kekacauan. Contohnya apa? Negaranya kuat, hukumnya tegas, teman-teman. Apalagi polisi keras ke kriminal itu ya, teman-teman. Nah, berbeda dengan Hobbes, John Locke mengatakan bahwa negara ada untuk melindungi hak-hak dasar manusia, teman-teman, seperti hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan, teman-teman. Contohnya apa? Hak milik dilindungi hukum, pemerintah bisa dikritik, teman-teman. Ada juga pemilu. Sedangkan Jean Rousseau melihat tujuan negara sebagai upaya mewujudkan kehendak umum, di mana kekuasaan negara dijalankan demi kepentingan bersama, teman-teman. Contohnya apa? Ada demokrasi, ada musyawarah, ada keputusan berdasarkan mayoritas, teman-teman. Nah, selanjutnya ada teori negara hukum, dalam kurung Reichsstaat, ya, teman-teman ya. Dalam konsep negara hukum, tujuan negara adalah memastikan bahwa kekuasaan berjalan berdasarkan hukum, teman-teman, bukan kehendak penguasa. Seperti Immanuel Kant mengatakan bahwa pentingnya hukum untuk melindungi kebebasan individu, teman-teman ya. Lalu Friedrich Julius Stahl menjelaskan bahwa negara hukum harus menjamin hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan ada lembaganya peradilan, teman-teman. Nah, ada juga teori kesejahteraan, teman-teman, dalam kurung welfare state, teman-teman ya. Di teori kesejahteraan ini ada tokoh namanya John Maynard Keynes, teman-teman. Negara yang menekankan bahwa negara harus ikut campur dalam ekonomi kalau ada masalah seperti pengangguran dan kemiskinan, teman-teman. Ada juga yang namanya tokohnya adalah Gösta Ekman Andersson, yang melihat tujuan negara itu sebagai upaya mengurangi ketimpangan sosial dan menjamin hak-hak dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan, teman-teman. Contohnya apa? Ada BPJS kesehatan kalau di negara kita ya, teman. Ada jam sostek. Nah, masuk ke teori modern dan fungsional, teman-teman ya. Di dalam teori modern ini ada namanya tokoh Max Weber, teman-teman, yang menyebut negara sebagai pemegang kekuasaan yang sah untuk menjaga keteraturan sosial, teman-teman. Sedangkan Jessop menekankan bahwa tujuan negara itu fleksibel dan dinamis. Artinya negara harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan kondisi masyarakat, teman-teman. Ada juga teori realis. Teori realis ini menyebut tujuan negara adalah bertahan hidup dan menjaga kedaulatan, teman-teman. Seperti tokoh Hans Morgen melihat bahwa kekuatan dan kepentingan nasional menjadi faktor utama dalam hubungan antar negara, teman.
Contohnya negara perkuat militer, menjaga wilayah laut dan udara. Itu teman-teman. Ada juga teori sosiologis di sini teman-teman. Dari Ibn Khaldun tokohnya. Pandangan beliau, negara bertujuan menjaga solidaritas sosial, menciptakan keadilan dan menjaga keteraturan, teman-teman, serta mendorong kesejahteraan dan juga kemajuan peradaban, teman-teman. Contohnya apa? Persatuan nasional, keadilan sosial, dan pendidikan buat kemajuan negara atau kemajuan bangsa, teman-teman. Nah, kesimpulannya, tujuan negara itu tidak hanya satu, tapi mencakup banyak aspek-aspek, mulai dari keamanan, keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan peradaban sampai kemajuan peradaban. Setiap teori memberikan sudut pandang yang berbeda, tapi semuanya sama-sama penting untuk memahami peran negara. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Negara punya tujuan bersama, saya juga punya tujuan bersama, tapi saya ingin cuma berjuang sendirian. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya Alfi Sajmal Mutakin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.